kita akan mempelajari materi tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Pada subtema 1, organ gerak hewan, pada pembelajaran 1. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana pengetahuan kalian? Apakah ada yang tahu tentang alat gerak hewan dan manusia? Ya, apa? Seperti apa? Iya, seperti kaki, tangan, ya sudah pintar. Selanjutnya ya, tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan alat gerak hewan dan manusia. Yang kedua, setelah membaca teks organ gerak manusia dan hewan, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Yang terakhir yaitu dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok. Anak-anakku sekalian, apa ada yang tahu apa itu bergerak? Siapa yang tahu? Ya, coba. Berpindah tempat. Iya, betul ya. Jadi bergerak itu adalah berpindah tempat dari tempat yang satu yang lain. Betul. Kemudian makhluk hidup itu akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau kita lanjut ya. Sekarang ayo mengamati gambar yang ada di layar. Berapa saja? Iya. Nah, sekarang kita akan mengamati alat gerak dari hewan-hewan tersebut. Yang pertama, ada buaya. Buaya itu bergerak menggunakan kaki depan, kaki belakang, dan menggunakan ekor. Kemudian ada ikan. Ikan itu bergerak dengan apanya? Siripnya. Kemudian apa lagi? Ada sirip punggung, ada sirip dada, sirip perut, dan sirip ekor. Kemudian ada orangutan menggunakan tungkai depan dan tungkai belakang. Jadi selanjutnya, gerak pada manusia dan hewan itu menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, tahukah kalian apa kegunaan dari organ gerak hewan dan manusia? Berjalan. Yang lain apa lagi? Apa? Meloncat, melompat. Coba Yusran, digunakan untuk apa? Iya, memegang. Apa lagi yang lain? Iya, menggali, berenang. Jadi organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, iya, jadi ada dua macam alat gerak, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu berupa otot. Kemudian alat gerak pasif yaitu tulang, karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Anak-anakku sekalian, sampai pada materi alat gerak hewan dan manusia ini, apa ada yang mau bertanya? Ya, coba Maulana. Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Iya, pertanyaan yang bagus. Ya, jadi tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak tanpa otot. Iya. Bagaimana? Sudah paham Maulana? Sudah. Iya. Materi kita adalah tentang ide pokok. Ide pokok itu merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks itu sering juga disebut dengan pokok pikiran atau gagasan. Iya, gagasan utama. Kemudian anak-anakku sekalian, ada dua cara untuk
kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, ayo membaca. Kalian akan membaca teks. Silahkan dibuka bukunya pada halaman 3 yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Selanjutnya anak-anak, kita akan mencari ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf tersebut. Nah, untuk paragraf pertama sebagai contoh ya, yaitu ide pokoknya adalah salah satu dari ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian yang menjadi kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan. Nah, selanjutnya anak-anak, kalian sendiri yang akan menentukan ide pokok. Setelah kalian menentukan ide pokok pada setiap paragraf tersebut, kalian akan mengembangkan ide pokok yang sudah ada dalam LKPD-nya tersebut. Ya, jadi kalian yang menentukan menuliskan kalimat pengembangnya. Nah, silahkan dikerjakan anak-anak. Langsung video ya. Selanjutnya anak-anak, kita akan berdiskusi. Ya, di berdiskusi ini kalian akan mendiskusikan hal berikut. Setelah itu, kalian akan membuat kesimpulan ya, membuat kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Dasar atau pokok. Anak, sekarang kalian akan naik satu persatu. Silahkan ke depan membaca. Ide pokok bacaan gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Kelompok 2 ya. Cara menentukan ide pokok bacaan, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok, butiran utama. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kesimpulan yang dapat ke ide pokok yaitu menjadi dasar atau pokok pengembang sebuah paragraf. Fungsinya yaitu menjadi dasar pengembang paragraf. Ya, tepuk tangan dulu. Itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita dapat menjelaskan tentang alat gerak hewan dan manusia. Ada dua macam, yaitu alat Gerak aktif dan pasif. gerak pasif. Ya, tadi kalian sudah tahu tentang apa itu ide pokok, kalimat pengembang, kemudian cara menentukan ide pokok anakku sekalian. Kira untuk pembelajaran hari ini, seperti biasanya sebelum kita menutup pembelajaran, kita akan berdoa ya. Sebelum kita berdoa bersama-sama doa. Ya.